Dinas Pendidikan kita tanya sejauh mana kesiapannya. Iya. Karena perubahan sistem dari zonasi ke domisili ini tentunya bisa gagap juga. SPMB sistem domisili ini banyak terjadi kekurangan. Tapi dibanding zonasi yang sebelumnya, memang tingkat kepuasan masyarakat ini sedikit lebih puas karena mungkin sebagian tidak banyak gejolak yang terjadi. Kalau sebelumnya itu diputuskan bahwasanya ketika ada rombelnya 36, maka akan dibuka lagi sampai 44. Oke. Tapi sekarang diputuskan langsung 44, tidak ada cawe-cawe sama sekali. Sistem itu tidak akan menginput ketika kakak itu berdomisili di wilayah tersebut itu belum mencapai 1 tahun. Belum sampai 1 tahun. Oh. Nah, ini bisa digaransi oleh Disdik. Kalau sampai ada temuan ketika ada kakak yang terbang terus Disdik coba berkilah, silakan bisa menghubungi Komisi 4 karena Disdik telah berjanji bahwasanya memastikan tidak ada kakak terbang atau mereka yang belum berdomisili 1 tahun itu bisa masuk dan terinput. Kita aja harus memastikan dulu bahwasanya warga kita masuk semua. Betul. Baru orang luar kan gitu. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Ismi Nadila dan saya sudah bergabung kembali di rjpro.official. Silakan untuk teman-teman yang ingin terus ikuti kami, jangan lupa nyalakan loncengnya dan terus ikuti update dari kami. Karena kali ini pembahasannya sangat menarik sekali, yaitu terkait dengan SPMB kacau, guru langka Kota Bekasi butuh solusi. Narasumber kali ini juga tidak kalah keren karena di narasumber kali ini yaitu dari Komisi 4 DPRD Kota Bekasi. Bang Ahmadi ini tentunya dikenal sebagai sosok yang vokal, berani, dan bertanya tajam dalam rapat. Dan kali ini sudah bersama saya di sini yaitu Bang Madong. Selamat datang Bang Ahmadi Madong. Ini aku manggilnya Bang Madong ya? Ya boleh, karena boleh. bahasa begene, panggilan begene Bang Madong gitu ya. Oh iya, oke. Selamat datang sudah kembali nih ya di podcast kita yang ditunggu nih oleh masyarakat dan warga nih terkait tentang SPMB kacau, guru langka Kota Bekasi butuh solusi. Jadi butuh solusi dan perlu dijelasin nih kepada seluruh warga dan masyarakat terkait dengan SPMB kacau ini ya. Pasti banyak ya pembahasan yang bakalan mau dibicarakan juga nih ya Bang Madong. Betul sekali. Oke. Bang Madong, sebelum kita masuk ke intinya nih ya, soal SPMB dan krisis guru. Boleh nih Bang, boleh diceritakan sedikit kenapa dulu mau bergabung dan memilih terjun nih ke politik lewat PKB dan duduk di Komisi 4 ya, karena posisi sekarang adalah Komisi 4 DPRD Kota Bekasi. Kota ya, Bekasi, betul. Oke, boleh diceritain. Iya, kalau saya terlahir dari keluarga menengah ke bawah, terus saya berproses melalui aktivis. Saya juga Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KMPI selama hampir beberapa periode, bahkan melebihi periode 2 periode dan hampir 4 periode di Kecamatan Jati Asih. Proses itulah yang akhirnya sering melihat keresahan orang, membantu orang dan lain sebagainya. Maka saya niatkan, bulatkan untuk coba lebih luas lagi bisa membantunya dalam konteks masyarakat Kota Bekasi. Ini kan kalau kemarin cuma hanya lingkup Kecamatan Jati Asih. Oh iya, dan sekarang lingkupannya lebih luas lagi. Lebih luas lagi, se-Kota Bekasi melalui parlemen. Alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPRD dengan suara paling
sedikit sekota Bekasi, tapi dengan semangat yang sama akhirnya kita dilantik bersama-sama seperti itu. Iya benar. Jadi walaupun suara sedikit tapi kan mempunyai banyak program ya Pak ya. Dan Iya. ini tentunya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah tidak hanya Jati Asih yang mungkin dulunya hanya di bagian sini aja gitu ya Pak. Iya. Tapi sekarang sekota Bekasi. Betul. Berarti ini waktunya untuk menunjukkan ya Pak. Ais, Ais, harus. harus. Ini nih dengan tema kita ya yang banyak menunggu jawaban ya dari Bang Madong ini. Berarti langsung aja nih yang pembahasan yang sedang ramai kali ini ya Bang ya. SPMB tahun 2025 ini dianggap mengecewakan nih Bang. Jadi banyak orang tua yang gagal daftar anaknya ke sekolah negeri meskipun rumahnya deket. Biasa kan kalau dulu zamanku ya itu masih pakai regional itu ya, masih dekat. Zonasi ya. Jadi Sekarang domisili kan benar. Jadi udah ada banyak perubahan gitu ya secara sistematis di pendidikan ini. Bahkan ada yang dapat sekolahnya tuh 3 km. Jadi ya jauh gitu ya Bang Madong ya. Nah, itu yang tentunya jadi lebih jauh dari rumah, mungkin jadinya jauh dari pengawasan orang tua juga gitu, yang dimana sekolah ya tentunya masih perlu diawasi, masih perlu cek sama orang tua. Dulu saya juga seperti itu ya. Ini sebenarnya apa nih yang salah? Apakah dalam sistemnya kah atau memang ada tujuan nih kenapa akhirnya zonasi ini dihilangkan dan ada tujuan yang berbeda kali ya? Boleh nih Bang Madong? Iya. Kemarin sempat juga sebelum itu Dinas Pendidikan kita tanya sejauh mana kesiapannya. Iya. Karena perubahan sistem dari zonasi ke domisili ini tentunya bisa gagap juga pemerintah dalam menerapkan proses ini kan gitu. Nah, banyak wali murid yang tidak paham cara masuk sistem sekarang kan gitu. Maka kemarin Komisi 4 betul-betul mengawal dan memastikan harus masyarakat itu tersosialisasi dengan benar dan sampai paham. Memang karena terlalu mepetnya juga dan kita juga memang dewan baru, akhirnya proses rekrutmen SPMB sistem domisili ini banyak terjadi kekurangan. Tapi dibanding zonasi yang sebelumnya, memang tingkat kepuasan masyarakat ini sedikit lebih puas karena mungkin sebagian tidak banyak gejolak yang terjadi. Kalau sebelumnya itu diputuskan bahwasanya ketika ada rombelnya 36, maka akan dibuka lagi sampai 44. Tapi sekarang diputuskan langsung 44, tidak ada cawe-cawe sama sekali. Maka kesepakatan DPR dengan Wali Kota Bekasi waktu itu tidak ada cawe-cawe sama sekali. Kalau masuk dinyatakan masuk, kalau tidak masuk maka akan ada langkah selanjutnya kan gitu. Artinya mereka yang tidak bisa terkapar di SMP atau SD negeri itu bisa di swasta kan gitu. Tapi pemerintah punya rumusan itu. Oh oke. Berarti memang ada tujuan dan strategi baru ya Pak sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada dari masyarakat sendiri mengatakan bahwa ini kuotanya terbatas nih. Terus aplikasi online-nya juga kurang transparan. Jadi lemah gitu ya untuk koordinasi antara Disdik sendiri dan sekolah. Kalau itu sendiri bagaimana Pak antara koordinasi kemarin sosialisasi ke masyarakatnya nih Pak yang kurang? Kemarin kita Disdik kita perhatikan betul dan juga kita terus wanti-wanti terkait masalah kita tidak menutup mata kekurangan pemerintah Kota Bekasi, kekurangan pemerintah pusat. Kalau terkait masalah server udah pasti jebol kan gitu. Ya kan gitu. Udah pasti down. Alasannya down dan lain sebagainya. Nah, makanya waktu itu tim Satgasus kita perintahkan kepada ini tolong menyisir semua kekurangan-kekurangan yang ada di bawah agar masyarakat ini kita tidak bisa memuaskan juga semua masyarakat, tapi paling tidak meminimalisir kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah atau Disdik sendiri gitu. Oke. Ya mungkin kalau misalkan terkait dengan server down ataupun itu udah biasa itu makanya online itu ya. Makanya untuk Renja 2026 nanti akan kita pastikan dan kita dorong agar server ini memang benar-benar server yang berkompeten di bidangnya agar ketika terjadi banyaknya input data itu nggak
down seperti itu. Iya, karena kan kita udah digitalisasi nih. Iya, Semua udah ngomong paperless. digitalisasi faktanya bullshit kan gitu. Iya. Semua udah paperless dan akhirnya kita mencoba untuk semua apapun ada di komputer, semua ada di data gitu. Makanya kan untuk kerahasiaan data, terus juga kejagaan data pribadi, begitupun juga kita sistem di online untuk input data ya perlu hati-hati dan kita minimalisirnya dengan si servernya tetap bisa diakses gitu. Betul. Kan ya Pak ya. Nah Pak, kalau misalkan nih pembahasan terkait dengan kakak terbang. Ini nih gimana nih kakak terbang ini atau manipulasi data agar bisa masuk zona tertentu atau ini tanggapannya bagaimana? Kemarin saya bilang, dari renjang awal yang terkait SPMB itu bahwasanya sistem itu tidak akan menginput ketika kakak itu berdomisili di wilayah tersebut itu belum mencapai 1 tahun. Belum sampai 1 tahun. Nah, ini bisa digaransi oleh Disdik. Kalau sampai ada temuan ketika ada kakak yang terbang terus Disdik coba berkilah, silakan bisa menghubungi Komisi 4 karena Disdik telah berjanji bahwasanya memastikan tidak ada kakak terbang atau mereka yang belum berdomisili 1 tahun itu bisa masuk dan terinput menjadi peserta atau misalnya murid SPMB. Oke, ini ya, dengar baik-baik ya. Pokoknya kalau misalkan ada laporan saya, laporin. Benar. Nah, nanti terakhir saya kasih nomor saya. Boleh, berarti langsung ya. Jadi kalau misalkan ada isu-isu, kan ini bukan kakak asli nih. Iya, pastikan. Karena negara kita negara hukum dan bukti yang kuat itu yang menjadikan hukum bukan berdasarkan perasaan like or dislike kan gitu. Iya benar. Biasanya ada yang nggak seneng juga sama Disdik sama wali kotanya, jadi seperti itu. Langsung bikin data kirim ke saya, by data. Ini yang dimaksud dengan bukti nyata nih ya, warga-warga semua dan pecinta untuk podcast kita yang setia udah menonton nih ya, jadi terjawab semua ya. Nah kalau misalkan SPMB nih ya udah bermasalah, sekarang kan berarti makin ketat ya, karena ada kelangkaan guru di SD dan juga ada di SMP negeri. Data terakhir bilang kekurangan yaitu lebih dari 1.600 guru. 1.600 guru. Ini bagaimana nih tanggapannya dengan kekurangan guru ini? Kemarin sih sebelumnya memang saya sempat juga sempat keras juga saya bilang, kenapa ini tidak diantisipasi kan gitu. Ini tuh negara itu punya sistem harusnya, ini manajerialnya harus benar kan gitu. Bukan 1.600, bahkan ini akan bertambah lebih dari sampai 2.400 karena banyak yang pensiun. Iya. Gitu. Harus ada solusi konkret kan gitu. Bagaimana berbicara mutu kan gitu. Tapi kalau misalnya guru saja, ini tidak bisa mengcover hal itu kan gitu. Nah, kemarin dalam Renja itu ada banyak opsi. Yang pertama, bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Kota Bekasi, yang ada Unisma, ada Bayangkara, dan juga dari Bandung juga ada Pariangan, kalau tidak salah, atau Pajajaran. Mereka nanti bekerja sama dengan Disdik untuk sebagai guru pengajar seperti itu, dan juga bekerja sama dengan BKPSDM terkait yang sudah diangkat TKK ini, P3K maksud saya, itu nanti juga akan coba diperbantukan juga yang mereka mempunyai skill sebagai guru, dimasuk dalam memenuhi kuota 2.400 kekurangan guru se-Kota Bekasi. Wah, benar. Dan ini luar biasa, menjadi harusnya darurat ya, darurat guru bicaranya. Ini juga banyak ya kalau misalkan kita lihat di Instagram, TikTok gitu ya terkait dengan guru. Apakah memang benar Pak di sini tuh minim rekrutmen CPNS atau PPK-nya, PPPK ya, P3K. atau P3K ini ya. Dan bagaimana nih kalau misalkan yang beban guru honorer ini nih yang belum diangkat Pak? Misalkan banyak yang kayak mengeluh gitu kalau misalkan saya lihat beberapa di Instagram tuh, ya saya mau guru bisa apa, gajinya cuma segini ya gitu. Nah itu bagaimana Pak tanggapan Bapak? Iya, DPRD sekarang hari ini dengan skema 50% lama dan 50% baru, geliatnya luar biasa. Dan kami teman-teman juga, karena ini ranahnya BKPSDM ya, artinya bukan kalau untuk kerjaan, tenaga kerja guru, itu wilayahnya BKPSDM. Tapi kalau untuk kita hanya mendorong, sebagai fungsi pengawasan itu mendorong agar tercukupinya kuota itu. Negara, Pasal 20
tahun 2023 tentang Sisdiknas, bahwasanya kewajiban dan pemerintah itu terkait masalah menjamin pendidikan dan mutu, harusnya mutu itu terkait masalah kompetensi guru juga kan gitu. Makanya kita juga kemarin dalam Renja itu agar juga mendorong BKPSDM yang honorer-honorer ini kan resah dan gundah gulana gitu kan ya. Nggak diangkat-angkat. Lah ini nggak diangkat-angkat gitu kan. Iya. Kapan kejelasan nasib mereka? Statusnya betul. Ini akan berkoordinasi sebenarnya dengan Komisi 1 agar secepatnya paling tidak mereka kejelasan statusnya ini bisa mereka tenang dah dalam bagaimana mereka bisa mengajar dengan tenang kalau misal statusnya pun nggak jelas kan gitu. Iya benar-benar. Nah mungkin Pak dengan banyak persoalan ya Pak ya terkait dengan guru ataupun dengan sistemnya, ini dampak buat murid dan mutu pendidikannya seperti apa nih Pak di Kota Bekasi? Bicara mutu jangan berharap banyak. Itu yang tadi saya bilang melanggar pasal 30 pasal 20 Undang-Undang tahun 2003 terkait mutu itu. Pemerintah mencederai hari ini terhadap hak daripada murid yang mendapatkan mutu. Bahkan satu guru sampai 40 jam dalam satu minggu itu, bagaimana dia bisa konsentrasi terhadap muridnya 1, 2, 3 dan sedangkan dianya 40 jam per hari itu bisa 5 atau 6 jam itu mereka harus di dalam kelas. Kadang cuma hanya ngasih PR saja langsung pergi ditinggal ke kelas lain dan lain sebagainya. Nah ini sangat disayangkan gitu, Miris. Sebenarnya tinggal kemauan daripada pemerintah mau nggak gitu loh menyikapi krisis ini gitu loh. Pemerintah nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng kan gitu aja. Bahwasanya ada DPRD, ada teman-teman yang lain kan gitu. Iya benar-benar. Karena ya bagaimana ya Pak kalau misalkan satu guru gitu status juga belum jelas gitu ya, terus udah gitu banyak siswa muridnya ya, kita berbicara dengan mutu dan kualitas ya cara dia mengajarnya, dan itu wah lelah sekali sih Pak sebagai guru tuh Pak. Betul, itu ya lelah itu yang betul sekali. Yang saya lihat hari ini dengan 40 jam per minggu ini nggak bakal maksimal. Itu udah rumus, udah pasti. Jangan berharap mutu yang bagus, mencukupinya aja kita belum bisa, Ri. Benar, Pak. Saya juga membayanginnya juga kayak luar biasa. Ini benar-benar guru di Indonesia, di Kota Bekasi ini luar biasa. Ini kota loh. Iya. Bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Karena memang terkait masalah ada juga berbenturan dengan Undang-Undang Sisdiknas bahwasanya tidak boleh mengangkat CPNS. Nah itulah yang menjadi benturan. Akhirnya pemerintah kota dan kabupaten harus punya strategi khusus. Gitu. Benar-benar. Nah, nggak tahu ini strateginya baru tahapan itu. Kemarin kita sempat pertanyakan betul, benar nggak memastikan bahwasanya dengan konsep yang dilakukan atau proses itu, ini bisa mengcover semua kebutuhan guru seperti itu. Oke. Mungkin juga di sini guru-guru yang udah pada melihat ya Pak ya, bagaimana nih dengan regulasi-regulasi pekerjaan ini. Begitupun juga dia kan yang mencerdaskan ya. Nah ini, pahlawan tanpa tanda jasa. Ini memang benar-benar nggak dapat jasa ini. Posisi saya di sini tanpa guru pun nggak bisa, Pak. Iya, mustahil. Semuanya wali kota, DPRD itu semua lewat guru. Bener, jangan sombong pada dia. Jangan sombong ya. Guru itu adalah pahlawan kita, makanya iya, nggak ada guru nggak bakalan jadi kita. Masa sih guru nggak diprioritaskan gitu kan ya Pak untuk masalah sih. Biar kena ajab pada itu semua. Nah, Pak, berarti nih guru-guru juga pada menantikan nih, apa langkah konkret nih Pak dari Komisi 4 DPRD Kota Bekasi nih Pak? Iya, untuk saat ini sesuai renja yang ada, kita terus mendorong terkait masalah 2006 ke depan, kita terus menganggarkan agar BKPSDM dan kerjasama dengan dengan para universitas yang sudah dikerjasamakan ini memang berjalan lancar sebagai fungsi pengawasan, dan jangan sampai krisis ini terus berkelanjutan. Ini kita akan cukup menyayangkan di era hari ini mutunya jauh lebih daripada yang kita harapkan, dan ini menyalahi undang-undang
dasar Sesmendiknas apa-apa gitu ya. Dan pastinya juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait ya Pak ya, untuk regulasi tetap berjalan. Ya kalau bisa tahun ini udah cut nih untuk permasalahan. Jadi Iya, besok tuh harusnya betul. Tahun ini penyempurnaan gitu Pak. betul. Tahun-tahun selanjutnya tinggal penyempurnaan. Tahun hari ini harus kita cukupi guru-guru. Dari 2.400 kekurangan ini bisa nggak kita mengcover itu? Setelah itu baru kita berbicara mutu dan lain sebagainya. Fasilitas pun termasuk itu. Oke, paham. Ini kita minum dulu nih Pak. Iya. Ini Ya udah. saya kira ada nih. Udah gerah-gerah ini. Iya, udah mulai haredang di dia nyata. Coba lebih santai lagi ya Pak, Siap. karena pembahasannya ya ini gundrang-gandring nih ya di beberapa wilayah, ya apalagi Kota Bekasi gitu ya, banyak sekali warganya, banyak sekali harapan ya untuk pemerintah baru sekarang kan Pak. Nih Pak, kalau misalkan saya melihat ada yang mengirim pesan Pak, kepada kita semua nih Bang nih ya, terkait dengan ada surat-surat warga nih lewat Surat cinta. Surat cinta. Surcin. Iya, surat cintaku yang pertama. Ini lewat sosial media nih, dari sosial media Unjuk Bicara, ada yang bilang, tolong sampaikan, masa anak saya gagal masuk SD negeri, padahal rumahnya 200 meter. Mungkin tadi yang udah saya pernah bahas di awal ya. Ini sistemnya ngawur nih, gimana sih gitu? Gimana nih Bang tanggapannya? Iya, kalau memang benar-benar, kalau kemarin, kalau untuk yang ke depan ya, ini yang sebelumnya. Yang kalau untuk ke depan, silakan menghubungi nomor saya di 089 666 terus 7-nya 5 kali, terakhir 1. Oke. Nah, nomor itu akan menjawab dan juga akan saya teruskan ke Dinas Pendidikan ya, terkait masalah itu. Saya juga belum tahu persis terkait masalah dia 200 meternya, karena ada juga kejadian 200 meter ternyata dia posisinya di kabupaten. Oh iya. Jadi dia lebih dekat dengan ke kota, padahal dia Wilayah domisili. kabupaten. Nah, ini tidak bisa. Kemarin pun saya sampai tekankan betul. Kenapa nggak bisa? Ini kan karena dekat. Kalau ini kita buka Pak, jebol kita Pak. Gitu. Iya, Bahwa saya iya, Kota bener. Bekasi, bicaranya kendara klasik itu di perbatasan Pak. Kalau ini kita buka, maka Kota Bekasi jebol dengan murid dari luar kota gitu. Nah makanya kita aja harus memastikan dulu bahwasanya warga kita masuk semua, Betul. baru orang luar kan gitu. Iya. Nah makanya di RPJMD juga di Renja kemarin mendorong juga kelas atau ruang sekolah baru untuk kalau bisa di tempat-tempat yang memang benar-benar banyak penduduknya kan gitu. Iya, setuju. Gitu. Artinya di setiap kelurahan harus ada satu, bahkan bisa 2 kalau misalnya itu banyak penduduknya. Oke, mungkin aku bisa tambahin ya Pak ya, kalau misalkan yang ingin mengajukan apa ya, permasalahan ya, atau langsung pengen dijawab nih sama Abang ya, mungkin bisa disertakan permasalahan yang detail. Betul. Dia posisinya ada di mana, By data. terus juga penjelasan apa ya, permasalahan tidak hanya ini cuma 200 meter, saya nggak masuk, nggak hanya gitu ya Pak ya, Iya. tapi benar-benar dirinci gitu. Jadi Iya. jawaban dari Abang juga pasti akan lebih detail juga gitu. Betul. Solusi- Jangan-jangan 200 meter dia di Jakarta Timur Nah. kan. 200 meter di Kabupaten Iya. Bekasi atau Kabupaten Bogor Bener. dengan Kota Bekasi. Atau mungkin bisa langsung sertakan kakaknya. Betul. Itu akan lebih konkret lagi That's kan. right. Iya, Pokoknya itu. harus by data Bener, harus dan by data. update. Bener. Jangan tipu-tipu. Iya benar-benar setuju. No setuju. tipu-tipu. No tipu-tipu. Karena tadi udah dikasih kan nomornya langsung, berarti langsung tuh bisa keluh kesal di sana, tapi dengan data yang konkret dan yang valid gitu ya. Siap. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Ada juga guru honorer yang curhat terkait gaji. Ini gajinya nggak dibayar 3 bulan. Bang, gimana nih pendapatnya? Iya. Sekali lagi, pokoknya langsung laporan, karena kalau misalnya kita biasin mereka cuma hanya curhat di ini, nggak dapat solusi. Iya. Tapi kalau ke kita pastikan memang benar-benar guru kita, dan itu warga Kota Bekasi, Iya. mereka mempunyai hak yang sama, tidak ada diskriminasi di Kota Bekasi, maka kalau misalnya nanti masuk ke pengaduan, nanti coba saya tindak lanjuti kan gitu. Benar-benar. Karena dengan postur anggaran 1,8 triliun untuk apa namanya Disdik, ini kan udah lebih 40% lebih nih. Ini luar biasa. Kalau misalnya terjadi seperti itu, ada apa kan gitu. Padahal anggaran besar sekali, lebih dari 40% dari postur
anggaran APBD kita yang 6,9 triliun. Oh iya benar. Ini berarti harus diselidikinya dari atas sampai bawah ya? Wah Pak, iya, ya? itu ada apa? Apakah ada yang cawe-cawe atau terkait masalah itu apakah ada pungli kan gitu? Iya. Iya, makanya ketika banyak pengaduan, nah kita harus banyak respon juga kan gitu. Iya, benar-benar. Iya, biar kita sikat-sikatin gitu. Nggak ada yang jadi jagoan di sini. Sikat-sikatan silat-silatin ya. Nah, mungkin tanggapan ataupun dari masyarakat, terus juga dari Abang terkait sisi pemerintahan, ini sudah dijelaskan ya. Maksudnya seluruh warga masyarakat sudah mendengar juga gitu. Dan dari Komisi 4-nya pun juga sudah menaruh nomor telepon, sudah terbuka. Pribadi sudah aduan terbuka. Khusus itu. Aduan khusus ya. Terbuka juga untuk seluruh masyarakat. Silakan untuk ada pendapat ataupun ada keluhan ya, langsung. Berarti itu sudah konkret. Khusus apa namanya berkaitan dengan Komisi 4. Benar. Ntar ngadunya lagi nggak punya beras, nggak punya. Oh iya, bukan itu dinsos namanya, bukan ke saya. Iya benar-benar. Yang pastinya menjurus ya terkait dengan Komisi 4 DPRD Kota Bekasi dan menjurus juga untuk setiap permasalahannya ya. Jadi udah nggak ada lagi nih muncul di sosial media tiba-tiba Cereng Kota Bekasi bla 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 kayak gitu ya. Kita sudah menghilangkan lah ya berita-berita negatif itu ya. Jadi kita angkat prestasi-prestasi Kota Bekasi, kita angkat sistem-sistem pemerintah Kota Bekasi yang bagus dan pastinya juga Kota Bekasi makin jaya. Bukan mah. Bukan mah ya. Kayak toko jaya. Oh, baru saya lahiran berapa ya? Nah, terakhir nih Bang ya. Pembahasan kita tadi seru banget ya terkait dengan sistem dari awal masuknya murid-murid lalu juga dari guru-guru pun juga semoga juga terjawab ya masyarakat. Boleh nih harapan dan pesannya nih Bang ya terkait warga Bekasi untuk seluruh warga Bekasi untuk pemerintahan Kota Bekasi juga. Iya, kembali saya tekankan sesuai mengacu pada kita berdasarkan aturan pasal 20 tahun 2003 bahwasanya kewajiban dan juga kewajiban pemerintah Kota Bekasi ataupun hari ini Disdik masyarakat dalam proses belajar mengajar dan tidak ada diskriminasi. Dan dari proses Komisi 4 ini saya juga menghimbau kepada pemerintah khususnya Kota Bekasi, ini Pemkot tidak bisa berjalan dengan sendirinya kan gitu. Pemkot harus menerlibatkan juga DPRD sebagai fungsi pengawasan. Wajar kita harus pengawasan dan kita awasi betul terkait masalah prosesnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Kalau terjadi kesalahan kita bilang salah, jangan terjadi kesalahan kita bilang benar kan gitu. Gitu. Makanya fungsi controlling negara harus hadir dan menjamin warganya, masyarakat Kota Bekasi bahwasanya nyaman tinggal di Kota Bekasi. Jangan cuma hanya slogan-slogan keren aja, tapi keren yang mana dulu, gitu kan? Bahwasanya keren yang dimaksud adalah masyarakatnya ini merasa terpenuhi semua dalam konteks kebutuhan pendidikan dan juga kesehatan sesuai dengan mitra Komisi 4 DPRD Kota Bekasi seperti itu. Wah, terima kasih banyak Bang. Saya sudah diperizinkan untuk kesini ya Bang. Sama-sama. Ini tentunya semoga bicara jujur kita akan ada hasil yang baik dan ikhtiar kita juga ya semakin memajukan ya warga Kota Bekasi. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi dan mungkin kita ada pembahasan ya strike pemerintahan yang seru-seru kali ya. Iya. Jadi bisa gas terus, jangan direm. Oke, kalau begitu itu tadi pembicaraan kita ya terkait dengan keluhan beberapa di warga nih ya masyarakat Bekasi ini. Pastinya semua sudah dirangkum dan bisa dicerna baik-baik ya. Oke, kalau begitu perbincangan kita di Bicara Parlamentaria ini sudah selesai. Semoga episode ini membuka mata dan mendorong solusi nyata bagi sistem pendidikan di Kota Bekasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ismi Nadila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itulah dia tadi perbincangan seru kali ini ya bersama saya Sunadila dan bersama Bang Madong sebagai narasumbernya. Semoga semua pertanyaan yang sudah dilontarkan kepada kami terjawab juga. Dan pastinya semoga episode ini membuka mata nih ya dan mendorong solusi nyata bagi sistem pemerintahan Kota Bekasi. Kalau begitu saya akhiri, tapi untuk itu kalian jangan lupa terus subscribe dan follow RJ Pro.official. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Saya Sunadila, pamit undur diri.